Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Shalom. Mana suaranya belum kedengaran? Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat datang di ibadah New Identity Church Indonesia. Welcome home semuanya. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik dan Tuhan selalu sertai, amin. Buat yang ibadah di rumah, yang menyaksikan secara online, welcome home. Kami juga biar kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Giantoro dan kita juga akan dilayani oleh NIC Worship. Saya mau undang NIC Worship untuk maju ke depan. Mari sebelum kita mulai ibadah bisa bangkit berdiri Bapak Ibu saya undang. Dan bisa kasih salam dan senyum terbaik kita. Mari siapkan hati kita, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom NIC. Boleh aku lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Boleh lihat kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi setiap kami yang tak henti-hentinya Tuhan kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Tuhan hari ini Bapa kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang terus ditinggikan dan terus kami sembah Bapa. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Siap memuji Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita naik. It's
praise you forever. Say, I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mau lebih lagi memuji Tuhan? Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik Tuhan. Kamu terus naikkan penyembahan kami Tuhan. Amin. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirabukan, katakan dengan imanmu, terkoyakkan. Pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Amin.
kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi setiap kami Amin. Tuhan. Sebab itu kami mau terus bersyukur Bapa. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terus kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan.
bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Tiada janji Ingat sembahmu. seperti-Mu. Sama-sama kita ingat sembah. There could not hold you, failed to before you, silence the voice of sin and pain. Heavens are roaring, the praise of your glory. Oh, you were raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, before you, silence the voice of sin and pain. All the glory to yes, of your glory, to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand
What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Namamu adalah nama yang ajaib dan penuh kuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi andalan kami Tuhan. Tidak ada yang lain di dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baik ini ya Tuhan Yesus yang Kau jadikan bagi kami. Kami bisa berkumpul bersuka cita menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bukan kuat hebat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, biarlah kami tetap berkata bahwa Engkau baik Tuhan. Walaupun dalam kami sesak maupun kemenangan kami tahu Engkau selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menggendong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena dalam hadirat-Mu kami percaya kami menerima sukacita dari Engkau, kami menerima pengharapan yang nyata, dan ada kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, seberapapun kami yang di tempat ini, kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau beriria dalam Engkau Tuhan. Kami terus mau menikmati yang terbaik dari Engkau ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Yang mengejar hadirat-Mu Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Karena kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami akan terus mengalami Engkau Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, bisa menerima mujizat-Mu dan janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami mau bersyukur untuk kesaksian yang luar biasa dari seorang jemaat yang baru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang mengikuti perjamuan kudus setiap bulan di tempat ini, dan dia merasakan kesembuhan fisik terjadi. Dan dia yakini bahwa Tuhan akan sehatkan badannya lebih lagi. Yang sebelumnya tubuhnya sering sakit-sakitan, sekarang merasa jauh lebih sehat. Tidak ada lagi keluhan sakit badan ataupun sakit kepala. Setiap harinya selalu merasa lebih bugar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya di dalam perjamuan kudus pun ada kuasa Tuhan yang mengubahkan dan memulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa yang menguatkan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi seorang anak muda yang sejak SMP mengalami sakit di kepalanya dan sering kambuh. Dan akhir-akhir ini kondisinya semakin tidak baik dan sangat mengganggu kesehatan tubuhnya. Kita berdoa kiranya dengan saran-saran dari dokter kondisi anak ini menjadi semakin baik. Dan dalam nama Yesus tidak ada yang serius yang terjadi di kepalanya. Kami percaya Engkau Bapa yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan mujizat. Bangkitkan terus iman anak ini Tuhan untuk tidak goyah. Tetap percaya bahwa Kau sanggup Tuhan memberikan mujizat bagi tubuh dan bagi kepalanya Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa yang akan membangkitkan setiap kita mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau kirimkan Pastor Giantoro Tuhan ke tempat ini. Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Setiap firman yang kami dengar mengubahkan kami Tuhan. Dan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih ya Bapa, beracaralah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is.
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, sangat berkuasa. Semua kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bila segala pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum dalam hadirat-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, Tuhan mengurapi setiap kami semuanya agar kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh kuasa kelapan juri yang firman Tuhan yang kami dengar, kami satukan hati kami, usir patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengundang Roh Kudus hari tengah-tengah kami untuk memimpin dan menguasai kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terima firman-Mu. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan berikan pada saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah kita Allah yang baik, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita buka Ulangan pasal 30 ayat 19. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Hidup adalah Pilihan. Ulangan 30 ayat yang ke-19, kita akan baca bersama-sama cuman satu ayat. Sudah menemukan? Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan pasal 30 ayat 19, 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan. Ini adalah bagaimana Musa perpisahan kepada bangsa Israel. Karena Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa melanggar kekudusan Tuhan. Walaupun kalau kita baca sebetulnya kok sepele banget gitu ya. Tapi Bapak sekalian untuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kesalahan yang kelihatannya kecil itu bagi Tuhan besar. Karena dia sangat dekat sekali dengan Tuhan. Kemudian dia mengatakan di akhir perpisahan dengan bangsa Israel. Musa berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Bapak sekalian dalam hidup ini kita banyak pilihan-pilihan ya. Bahkan tadi pagi sebelum kita beribadah ya, kita udah banyak diperhadapkan dengan pilihan. Apakah saya pergi beribadah enggak ya? Udah pergi beribadah, puji Tuhan mengalami kemenangan. Pergi gitu ya. Pergi, ternyata ada pilihan lagi. Pakai baju apa, warna apa ya? Nah gitu kan. Banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita Bapak sekalian. Paling tidak ya, kita memang bebas memilih. Namun pilihan kita yang kita buat hari ini akan menentukan apa yang akan kita miliki yang pertama. Yang kedua, akan apa jadi kita nanti. Pilihan-pilihan itu akan menentukan itu Bapak sekalian. Yang ketiga, akan apa yang akan kita lakukan ke depan. Pada masa depan. Jadi kita sekarang ini sebetulnya adalah hasil daripada pilihan-pilihan kita kemarin-kemarin. Ya. Kemarin mungkin ada yang sekolah dokter, ada yang sekolah guru ya cita-citanya. Karena dia memilih itu, maka sekarang dia jadi seorang guru, seorang dokter dan lain sebagainya. Oleh karena itu pilihan-pilihan kita adalah sangat penting. Biar kita selalu memilih dengan benar, amin. Musa mengatakan pilihlah sekarang diperhadapkan kehidupan dan kematian,
berkat dan kutuk. Musa bilang pilihlah kehidupan. Semua orang pasti pengen pilih yang baik, betul ya? Pilih kehidupan, pilih berkat. Tetapi apakah benar pada waktu kita menjalani hidup ini, apa yang kita lakukan itu selaras dengan pilihan yang sudah kita buat? Nah, itu sebuah pemikiran yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kita itu sudah tekadnya baik ya, tapi pelaksanaannya itu agak menceng-menceng dikit gitu ya. Jadi kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Ada dua pilihan yang penting, sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena apa? Karena pilihan itu akibatnya sampai kepada kekekalan. Sampai kepada waktu yang tidak pernah habis. Jadi ini adalah pilihan yang sangat penting. Nomor satu adalah terima Yesus. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu sekalian ada yang belum terima Yesus, ya mungkin ada yang Kristen dari kecil, udah langsung Kristen. Ya sekalian ya, dia gak ngerti apa-apa tentang Tuhan Yesus. Pagi hari ini ayo saya undang terima Tuhan Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena semua manusia berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Apapun yang kita lakukan tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Kadang-kadang untuk membalas tuduhan-tuduhan hati nurani ini kita berbuat baik supaya tenang. Tetapi sesungguhnya itu tidak menghilangkan dosa. Dosa tetap ada dan hukuman dosa adalah maut. Artinya semua manusia pasti masuk neraka tanpa kecuali termasuk yang ngomong. Ya. Tapi puji Tuhan ya. Kita bisa mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah yang turun jadi manusia. Dia yang menggantikan hukuman dosa kita. Jadi mestinya kita yang dihukum digantikan dia. Misalnya kalau saya punya hutang dan hutang saya dibayar oleh Yesus. Sehingga saya gak perlu membayar hutang itu karena sudah dibayar oleh Yesus. Sehingga saya percaya kepada Yesus. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Amin. Luar biasa kasih Tuhan sangat besar. Sehingga kita boleh mengalami pemulihan dalam Tuhan. Yang kedua, pilihan yang penting adalah memilih pasangan hidup. Karena apa? Karena hampir dari separuh hidup kita akan habiskan dengan pasangan hidup kita. Betul? Ya. Saya menikah umur 30, agak lambat ya. 30 ya. Jadi kalau saya umur nanti dipanggil Tuhan itu sekitar umur, jangan 60 lah ya, saya udah 50 ini. Terlalu dekat ya. 70 dipanggil Tuhan gitu ya, 70 tahun. Jadi 40 tahun saya menjalani kehidupan ini dengan istri saya. Ya separuh lebih. Oleh karena itu Bapak sekalian, terutama yang belum nikah ya, berdoa dengan betul ya, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau gimana kalau yang sudah menikah? Yang sudah menikah ya sudah. Ya, jangan berdoa cari pasangan lagi. Ya. Ya itu Tuhan pasti punya cara dan maksudnya bagaimana ya ketika kita waduh saya salah pilih Pak. Oh, di dalam Tuhan gak ada yang salah pilih Pak sekalian. Tuhan itu menguasai alam semesta. Ya bukan aja bumi ya, alam semesta jagat raya itu diciptakan Tuhan. Artinya bahwa semesta alam ini ada dalam kontrol Tuhan. Semuanya tanpa kecuali kejadian-kejadian yang menimpa hidup kita. Meskipun kadang-kadang itu tindakan kita yang salah. Tapi Tuhan bisa mengubah semuanya itu menjadi sebuah kebaikan. Oleh karena itu Roma 8:28 yang penting apa? Kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan bisa mengubah segalanya menjadi baik. Tapi bukan berarti tanpa bayar harga Bapak sekalian ya. Kita terus bayar harga. Ayo kita lanjutkan, nanti itu ada sesinya. Paling tidak saya mencatat 3 pilihan hidup yang dicatat di Alkitab. Yang harus kita memilih dengan benar. Yang pertama, berkat atau kutuk. Wah saya pilih berkat lah pastor. Iya, kita baca Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan
Allahmu. Kemudian baru ayat 3, diberkatilah bla 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 bla. Ya. Slide berikutnya di situ saya tunjukkan ada berkat dan kutuk. Wah, banyak sekali. Ya. Tuhan ini janjinya luar biasa. Janji-janji Tuhan, Bapak sekalian, itu kalau di pihak Tuhan sudah selesai, Bapak sekalian. Ya, sudah selesai. Maksud saya begini, contohnya, ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, Tuhan itu sudah memberikan. Contoh, pada waktu itu bangsa Israel mau masuk Kanaan, mereka disuruh buang undi. Lah, kenapa buang undi? Orang tanah Israelnya belum direbut, tapi bangsa Israel sudah buang undi. Tempatnya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Artinya apa? Di mata Tuhan, janji Tuhan itu sudah selesai. Makanya firman Tuhan mengatakan ya dan amin, pasti sudah terjadi. Walaupun kita belum menikmatinya, tapi di mata Tuhan semua janji Tuhan itu sudah terjadi. Nah memang karena kita ini hidup di masa sekarang, karena kita hidup ada di dalam ruang dan waktu. Ada di dalam waktu yang punya masa lalu, sekarang dan masa depan. Sehingga di masa depan memang janji itu belum kita terima. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita harus mempercayai janji-janji Tuhan. Karena memang janji Tuhan itu sudah terjadi. Oleh karena itu bangsa Israel makanya merebut tanah Kanaan. Bukan berarti ketika kita terima janji Tuhan kita leha-leha santai-santai ya, bangsa Israel santai-santai aja. Dia memasuki tanah perjanjian dapat berkat. Enggak, mereka harus berjuang. Kita pun begitu Bapak sekalian. Di dalam menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan lupa ada iblis yang berusaha menghalangi kita. Ya, oleh karena itu kita harus maju terus semangat di dalam Tuhan. Amin. Berkat, berkat di kota, berkat di ladang, buah kandungan, berkat hasil bumi, hasil ternak, bakul dan tempat adonan. Wah kayaknya nggak cocok ini ya. Ya ini konteksnya konteks dulu. Tapi paling nggak mewakili. Ya mewakili. Ternak adalah bisnis kita, adonan adalah makanan kita, kebutuhan kita. Waktu masuk, waktu keluar, mengalahkan musuh. 9 disegani orang. 10 menjadi kepala dan bukan ekor. Luar biasa banyaknya. Nah ayat 15 sebaliknya. Dikatakan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak menuruti, maka justru kutuk yang datang. Kutuk di kota, di ladang, semuanya sama kecuali yang nomor 9. Makanya saya kasih warna merah. Yang nomor 9 itu penyakit sampar. Ya. Bapak Ibu sekalian biarlah kita memilih berkat. Amin. Ya, caranya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan berkat? Kalau kita baca Ulangan 28 tadi, yang pertama syaratnya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan mendengar secara teliti. Ya. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan jangan sambil lalu. Banyak orang baca Alkitab, oh apalagi ceritanya sudah hafal ya, apalagi ceritanya narasi ya, wah paling ceritanya ini aja. Jangan sekalian. Kita harus membaca dengan teliti. Apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Seringkali yang saya temui kalau ada firman Tuhan yang negor, wah ini cocok buat si dia, kemana ya dia? Tengok kiri kanan, kok gak datang ya? Dia kalau dia datang cocok nih. Ya ampun, kalau orang yang kayak gini gak bisa bertumbuh dengan baik Bapak sekalian. Ya, firman Tuhan yang kita dengar ya itu ya untuk kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu, kita harus mulai bercermin. Sehingga kita menjadi semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang pertama syaratnya supaya kita diberkati Tuhan, yaitu kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Teliti apa yang kita baca. Supaya kita tidak salah dalam mempraktekkan firman Tuhan. Enggak salah dengar Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, melakukan dengan setia segala perintahnya. Dengan setia Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus rajin boleh, terus ya setia. Dalam segala kondisi itu dibilang setia. Kalau kondisi baik, wah dia rajin.
pelaku firman, tapi kondisi tidak baik. Tidak melakukan firman Tuhan. Ini tidak setia. Yang dibilang setia dalam segala situasi kondisi, dia tetap melakukan firman Tuhan. Berat atau berat? Berat. Berat. Kalau semuanya aman-aman, wah kalau kita muji Tuhan, doa, wah semangat. Tapi ketika kita dalam banyak masalah, aduh rasanya mau ngomong aja keluh. Susah. Ya apalagi ngucap syukur terima kasih, susah. Tapi kita harus paksa nih lidah. Ngomong. Kita harus ngomong, Tuhan baik. Karena memang Tuhan baik. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tidak bisa dirubah oleh situasi kondisi. Kita yang berubah. Oleh karena itu, kesetiaan kita melakukan firman Tuhan, itu ada levelnya Bapak Ibu sekalian. Ya iyalah, orang ayam geprek aja ada levelnya. Level berapa Pak? Berapa level? 23. 23 bos. 23 bilang, saya level 1 aja udah enggak-enggahan dan. Level 23. Jadi kalau mulai masalahnya sedikit, nah ini level 1 Bapak sekalian. Ya. Kesehatannya digoncang, ini level 1 ini setianya. Kemudian kalau level 2 kesehatannya digoncang, ekonominya disenggol. Ah, ini level 2. Gitu. Level 3 kesehatannya digoncang, ekonomi disenggol, keluarganya digoyang-goyang. Ah. Level 3 ini. Ayub nggak tahu level berapa itu Ayub. Kekayaannya habis, semua habis. Ya kalau masih dalam seminggu, setahun, sebulan masih mending ada nafasnya. Ini dalam waktu 1 hari. Apa orang nggak pingsan-pingsan ya? Begitu dengar laporan, Pak Ayub, kekayaan Pak Ayub habis dirampok orang. Hah, langsung pingsan, geblak. Begitu sadar laporan lagi. Pak Ayub, domba-domba habis. Itu dombanya ribuan Bapak sekalian. Kalau sebiji habis masih mending ribuan. Pingsan lagi ya kan. Pak Ayub, anak Pak Ayub mati semua. Mati semua. Geblak lagi, pingsan lagi. Bayangan, wah itu sarafnya udah putus semua kali ya. Itu levelnya level berat, tingkat tinggi itu Bapak sekalian. Kita ada di level berapa nih dalam melakukan firman Tuhan. Tapi kita terus belajar setia, amin. Kita akan melihat bagaimana janji Tuhan dinyatakan. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sesuai dengan janjinya kita akan mendapatkan berkat. Bagaimana kalau kita dikutuk? Kita kan gak mau dikutuk ya, gak mau dapat kutuk. Tapi kita dikutuk Pak. Ya, kutuk itu apa sih? Kutuk itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata yang diucapkan yang membuat seseorang menjadi sengsara. Puji Tuhan, di dalam Yesus semua kutuk sudah dipatahkan. Ini enaknya kita percaya di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Galatia 3:13. Surat Galatia pasal 3 ayat 13. Pasal 3 ayat 13 saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi semua kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan menjadi kutuk untuk kita. Wah luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita dikutuk. Ya. Ada orang gak suka sama kita, gak tahu, gak kelihatan kan. Baru ketahuannya ada orang datang, Pak Pendeta minta maaf. Loh kenapa? Saya kirim guna-guna ke Bapak. Lah kita gak ngerasa apa-apa. Ya, dianya, loh kenapa? Iya Pak, sayanya badannya sakit semua Pak. Kuatalan semua kata dia. Wah makanya Pak Pendeta ini punya ilmu apa Pak? Saya mau belajar. Kesempatan nginjil, ya kan. Saya punya keris, kalau mau belajar boleh. Iya mau Pak, kerisnya apa Pak namanya? Kristus namanya. Kesempatan nginjil, ya kan.
Kan orang dunia kan begitu ya kan. Apalagi sana sini mentok, sana sini mentok. Gimana lagi ya supaya ada jalur bypass. Ya itu pakai kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Datang-datang ke dukun minta pemujaan. Hati-hati ya. Sekali kita terikat dengan iblis, iblis tidak akan kasih dengan cuma-cuma. Iblis itu bisanya cuma apa? Membunuh, merampok, menipu. Hati-hati. Jangan sekali-sekali. Jadi kalau orang kutuk kita, enggak usah takut. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kutuk itu dipatahkan. Amin. Pak, gimana kalau saya punya kakek nenek moyang yang maksudnya dikutuk gitu ya, yang hubungan dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu sekalian, saya punya orang tua itu jualan bunga. Nenek saya juga jualan bunga sesajen. Ya. Jadi kalau ada orang di perapatan, jalan gitu ya, atau tempat-tempat yang dipikir orang angker, dikasih sesajen, bunga-bunga dan lain sebagainya. Nah itu nenek saya sama orang tua saya jualan. Saya dari kecil disuruh bantu ngantar bunga-bunga itu ke para pelanggan. Harinya apa? Hari Kamis malam. Ya Kamis sore saya sudah disuruh antar-antar semua. Kemudian Kamis malamnya papa saya ngeluarkan keris. Ini benar-benar keris ini ya, bukan Kristus. Ini benar-benar keris. Dia keluarkan kerisnya, kemudian ada angklo, orang-orang Jawa bilang. Ini sekarang apa namanya ya? Tungku. Nah, tungku, kasih arang, kasih kemenyan. Bes. Nah, gitulah papa saya. Kemudian geduk tanah 3 kali. Nah, itu saya belum bertobat sekarang. SMA saya terima Yesus, kemudian hari pertama saya pulang ke rumah setelah mengikuti semacam retreat, saya bertobat. Hari itu saya perang sama setan. Ya, saya dicekik, nggak bisa nafas, hampir mati. Saya cuma bilang Yesus, itu menang. Sejak itu Tuhan kasih saya pelayanan pelepasan, ya, berhubungan dengan setan-setan. Wah itu sejak itulah keluarga saya mulai dipulihkan. Ya, saya mulai berubah karena percaya Yesus dan sekarang semua saudara saya sudah terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, memang kutuk dari kakek nenek itu ya perlu dipatahkan Bapak sekalian. Ya. Kutuk itu ada yang kutuk masa lalu dan juga kutuk masa depan. Kutuk masa depan kan biasanya orang ngutuk kan untuk ke depan. Ya kan? Apa yang kita lakukan, usaha, bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya dibuat bangkrut sama kutuk-kutuk itu. Jadi kutuk masa lalu kita patahkan, kutuk masa depan juga kita harus patahkan. Supaya tidak ada kutuk lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi luar biasanya inilah, di dalam Yesus ini kita bebas dari kutuk. Amin. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada kita punya kutuk dan lain sebagainya, nanti kita doakan. Yang kedua, apa yang harus kita pilih? Yosua pasal 24, kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 16. Ayo kita baca. Kitab Yosua dalam perjanjian lama pasal 24 ayat 14 sampai 16. 3 ayat ya. Sudah menemukan? Amin. Di depan sudah ada. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Siapa yang kita layani? Tuhan atau hantu? Atau setan? Oh saya pasti Tuhan lah Pak, masa ngelayani setan? Belum tentu Bapak sekalian. Kalau cuma ngomong saja bisa. Tetapi dalam praktek sehari-hari itu akan kelihatan, gak usah dijawab.
bahwa kita ini sedang melayani siapa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tutur kata kita akan ketahuan siapa yang kita layani. Di situ dikatakan beribadah ya, tapi dalam bahasa aslinya ditulis dengan melayani. Oh, saya melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri itu tidak ada. Karena melayani diri sendiri itu nanti ujung-ujungnya akan melayani kepada setan. Cuman dua saja kita layani. Tuhan atau hantu. Ya kan? Jadi kita akan harusnya melayani Tuhan. Dikatakan di situ, siapa yang kamu layani? Beribadah nenek moyang di seberang sungai Efrat. Ini merujuk kepada Ur-Kasdim. Di seberang sungai Efrat itu aja Ur-Kasdim, di mana Abraham berasal. Nanti kita baca, kalau baca di Yosua 24 ayat 2, di situ dikatakan bahwa nenek moyang Abraham termasuk ayahnya Tera itu menyembah kepada dewa-dewa, kepada berhala. Abraham saja yang dipanggil Tuhan untuk keluar dari keluarganya, sanak familinya untuk beribadah kepada Tuhan. Atau di Mesir, apakah Israel pernah menyembah kepada dewa-dewa Mesir? Ada kemungkinan pada waktu mereka disiksa, diperbudak, mereka terpengaruh dengan budaya Mesir. Ya apalagi Mesir kan yang menjajah, istilahnya di atas bangsa Israel. Bangsa Israel mungkin, wah Mesir hebat nih gara-gara nyembah. Hebat karena kan menyiksa Israel. Gara-gara dewa-dewanya kali. Dewa-dewa Mesir banyak sekalian. Ada Ra, dewa matahari, Isis, dewi kesuburan, Osiris, dewa kehidupan setelah kematian. Bahkan dewa air, dewa katak, semuanya ada. Justru yang dihukum Tuhan itu adalah dewa-dewanya bangsa Mesir. Bagaimana Mesir mengalami kata yang over, ya berlebihan. Secara tidak langsung itu menghukum bangsa Mesir. Kamu menyembah-nyembah dewa katak, dewa hujan. Ya. Aku datangkan banyak. Akhirnya dewa kamulah yang menyengsarakan kamu. Secara tidak langsung Tuhan itu ngomong begitu. Bapak sekalian, bagaimana kita harus memilih menyembah kepada siapa? Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18. Ya. Bangsa Israel lagi menyembah berhala. 450 nabi-nabi Baal. Mereka menyembah kepada Baal. Isabel yang melindungi mereka. Kemudian Tuhan merintahkan kepada Elia. Elia, tegur bangsa Israel. Awalnya dihukum tidak ada hujan 3,5 tahun. Wah, itu hukuman yang berat. 3,5 tahun gak ada hujan. Kita kalau 1 tahun gak ada hujan aja, waduh panasnya luar biasa. 3,5 tahun, kering. Tetapi yang dihukum Ahab bilang kepada Elia, engkau Nabi Elia yang gara-gara kamu ini gak ada hujan 3,5 tahun. Lucu ya. Justru sebetulnya gara-gara Ahab dan istrinya. Mereka adalah pemimpin, raja yang menyembah kepada Baal. Sehingga bangsa Israel dihukum. Tapi dia menyalahin Elia. Akhirnya Tuhan buat mujizat luar biasa. Ada sebuah pertandingan iman. Siapa Allah yang hidup? Dia adalah Allah yang menjawab dengan api dari surga. Enggak main-main Bapak sekalian. Kalau sekarang ada lomba seperti ini, wah dahsyat. Bagaimana Tuhan langsung mengirim api dari surga, menjawab doa-doa dengan memakan persembahan. Ya. Dan ternyata Tuhannya Elia, Allah yang hidup. Amin. Bisakah manusia berdiri di atas 2 perahu? Gak bisa. Matius 6:24. Injil Matius pasal 6 ayat 24. Saya akan bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itulah sebabnya di dalam kekristenan hanya mengenal monoteis.
Ya, di dalam pernikahan pun juga mengenal satu pasangan saja. Karena hati kita itu gak bisa dibagi-bagi. Kata Tuhan di sini firman-Nya, kita tidak bisa mengasihi dua orang secara sekaligus. Kita pasti akan membenci yang lain dan mengasihi yang seorang yang lain. Oleh karena itu, biar kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Biar kita melayani Tuhan. Yang menjadi masalah di zaman modern ini, ada sebuah berhala yang tidak kelihatan tapi dekat dengan kita. Yaitu yang Bapak Ibu sekalian pegang. Adalah smartphone. Itu adalah sebuah tantangan buat kita. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk smartphone dan berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Jangan-jangan waktu yang kita berikan untuk smartphone lebih banyak daripada waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Kita harus hati-hati. Ini bermata dua, pedang bermata dua. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Saya tidak pernah melarang, Pak Buyantoro ini ekstrim, masa smartphone dosa dia bilang. Enggak Bapak sekalian, saya enggak bilang gitu. Hati-hati. Kalau memang Bapak sekalian enggak mau enggak apa-apa. Nanti pulang ibadah taruh di pintu ya, nanti saya bawa pulang. Ini kita harus hati-hati ya. Alkitab kita bisa buka di sini. Ini luar biasa Bapak sekalian. Dengan Alkitab ada di sini, kita bisa baca Alkitab di mana aja. Kalau dulu baca Alkitab kan harus bawa buku. Buka di jalan kan malu, ya kan. Nah, sekarang buka di mana aja bisa. Di mall jalan-jalan duduk baca Alkitab, wah bisa luar biasa. Kesempatan lebih banyak. Tapi kesempatan untuk jauh dari Tuhan juga lebih banyak. Godaannya banyak Bapak sekalian. Jadi kalau ibadah gini Bapak sekalian mohon tolong yang warna hijau jangan dipencet. Yang warna hijau jangan dipencet. Atau yang warna merah kotak itu jangan dipencet dulu ya. Pencet yang warna biru-biru bolehlah yang ada salibnya ya. Itu godaan Bapak sekalian. Tapi kita harus menang dari godaan. Amin. Waktunya udah mau kejar. Saya cepetin. Yang ketiga. Pilihan percaya atau tidak percaya. Markus pasal 9 ayat 21. Markus pasal 9 ayat 21 sampai 24 saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, sekalian yang berikutnya adalah pilihan percaya atau tidak percaya. Ya. Setelah kita melayani Tuhan, pilihan berikutnya kita percaya atau enggak percaya. Kadang-kadang ketika menjumpai hal-hal dalam hidup ini yang besar ya, masalah yang gede, kita membuat bimbang, hati kita jadi bimbang. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Karena seringkali manusia melihat yang kelihatan. Thomas percaya karena melihat. Ayatnya gak usah dibaca sebab waktunya cepat berjalan. Tetapi Paulus berkata bahwa hidup itu bukan karena melihat. Tapi hidup dia itu karena percaya. Karena Paulus sudah mengalami berbagai macam kehidupan, sudah banyak makan asam garam, tapi akhirnya enggak stroke. Karena banyak asam garam, banyak. Tapi Paulus berkata bahwa hidup dia itu karena percaya. Coba ayatnya kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan penglihatan. Ya,
Salah satu ada yang di dalam dunia ini adalah apa? Keangkuhan hidup, keinginan mata. Hati-hati dengan penglihatan. Ya, penglihatan seringkali menipu. Pada waktu Nabi Samuel mau mengurapi raja pengganti Saul, dia lihat anak Isai yang tinggi besar adalah tentara, kakaknya, abangnya Daud. Ini dia calon raja, ya kan, gagah perkasa. Tuhan bilang, bukan dia. Gitu ya. Nomor 2, bukan dia. Lah mana lagi Tuhan, gak ada ya. Taunya Daud yang lagi ngangon dipanggil. Dia dipilih, ya ampun yang dipilih begini kata si Samuel ya kan. Ternyata apa yang dilihat manusia belum tentu sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Bapak sekalian. Kejadian 13, 10 sampai 12 ini tentang Lot. Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Pada waktu itu kita tahu ceritanya ternak Lot dan Abraham sangat banyak sehingga gembalanya itu berebut rumput dan ribut. Akhirnya Abraham bilang, keponakan sini, kita nggak bagus ribut. Jadi kamu pilihlah mana yang kamu pilih. Kalau kamu ke kanan saya ke kiri, kamu ke depan saya belakang. Kalau kamu ke atas, jangan, gimana ke atas, repot. Dia bilang, oh ya paman, saya lihat Lot dilihat lembah Yordan, ijo ruyu-ruyu kata orang Jawa. Rumputnya hijau dan segar. Aku pilih sana paman. Dia nggak tahu di situ ada dekat kota Sodom. Dan Lot tinggal dekat situ. Nanti kalau di pasal 14 ayat 12, dekat. Pasal 14 dicatat oleh Alkitab, Lot diam di Sodom. Itu pasal 14. Pasal 19 dicatat, Lot duduk di pintu gerbang kota Sodom. Artinya apa? Wah ini mah gampang ini ya dosa, aku kuat, gak usah khawatir. Deket-deket gak apa-apa, hati-hati Bapak sekalian. Ya deket-deket dengan dosa, nanti lama-lama kita jadi di situ. Lot tinggal di kota Sodom. Pasal 19, Lot jadi salah satu pemimpin kota Sodom. Buktinya apa? Dia duduk di pintu gerbang. Pada waktu itu setiap orang yang duduk di pintu gerbang itu adalah orang yang pengambil keputusan untuk kota itu. Misalnya kalau ada barang masuk, yang membuat keputusan barang itu boleh masuk atau tidak di kota itu adalah orang yang duduk di pintu gerbang. Ada masalah-masalah penduduk diputuskan. Yang memutuskan siapa? Orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Itu yang memutuskan. Jadi Lot pada waktu itu adalah menjadi salah satu pemimpin kota Sodom. Hati-hati dengan apa yang kita pilih, Bapak Ibu sekalian. Biar kita memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kesimpulan. Pertama, pilihlah kehidupan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang kedua, dalam setiap pilihan sehari-hari, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Yang ketiga, jalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap keputusan sekecil apapun memiliki dampak yang besar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Allah yang setia. Bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Biarlah kita mampu memilih pilihan-pilihan yang memperkenan hati Tuhan. Pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita pasti akan diberkati Tuhan. Memang banyak godaan di
di dalam kita mengambil keputusan pilihan-pilihan itu. Oleh sebab itu biar kita selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya kekuatan perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Amin, kami percaya itu Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, hanya Engkau saja Tuhan. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Walaupun seringkali kami tidak setia, Engkau tetap setia buat kami Tuhan. Tuhan sandaran, kami mau menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Padamu, katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Oh, satu-satunya yang andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan sekali lagi Engkau satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Hanya Yesus Allah yang hidup yang kami sembah. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati,
memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya sandaran kami, Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Haleluya, kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya. Ajaib kasih karunia-Mu yang berlaku buat kami Tuhan. Ajaib anugerah-Mu yang berlaku buat kami Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya berdoa. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan bantuan doa. Apakah engkau ada di dalam keterpurukan? Atau engkau berada di dalam kutukan? Atau engkau ada di dalam kesakitan? Dalam pergumulan beban berat? Silakan angkat tangan, gak perlu maju ke depan, saya akan berdoa dengan cepat. Semuanya tutup mata, saya akan berdoa dengan cepat. Engkau yang membutuhkan bantuan doa. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, tangan kiri. Angkat tanganmu, tangan kanan. Saya akan berdoa dengan cepat. Bapa di surga, kamu berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Engkau mengetahui segala pergumulan mereka, Engkau mengetahui segala problematika yang mereka hadapi. Pada pagi hari ini menjelang siang Tuhan, hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan Allah yang maha ajaib. Yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk-kutuk dari nenek moyang, segala kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Siang hari ini juga aku patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Apapun kutuk ekonomi, kutuk kesehatan, kutuk segala macam damai sejahtera, kutuk dalam keluarga aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka memiliki pergumulan dalam usaha pekerjaan Tuhan, tolong. Segala masalah-masalah intimidasi dari kuasa si iblis si jahat aku patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari terima kelepasan, terima pertolongan dari Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terima anugerahnya, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik buat kami. Apapun yang terjadi Engkau baik Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi Engkau. Ajar kami untuk setia. Karena kami yakin pada akhirnya Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapak. Turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyikan ref. Waktu selanjutnya serahkan pada yang bertugas. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ibu saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Shalom. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini bisa lambaikan tangannya.
Terima kasih buat pelayanannya Pastor Giantoro. Bisa memberkati kami semua, mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus yang jadi tujuan utama kami. Tuhan Yesus yang membereskan semua masalah kami. Bisa kita kasih apresiasi buat Pastor Giantoro. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari ini. Nah, ini yang saling saya suka. Boleh lightning dikasih lampunya. Saya mau lihat dong. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangannya. Ayo, wah ada 2 para jemaat yang setia dan pengerja-pengerja bisa boleh melayani. Dan bagi jemaat yang baru jangan langsung pulang, nanti bisa kita bincang-bincang di guest lounge di depan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu melayani, bisa isi form, nanti ketemu pelayan-pelayan Tuhan yang pakai name tag, volunteer-volunteer di tempat ini, buat isi form pelayanan di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan juga, di depan bangku Bapak Ibu ada form doa, bisa diisi form doanya, nanti kita bisa berdoa sama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang ada saksian ucapan syukur, juga bisa dituliskan di form ucapan syukur di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mau ada satu pengumuman yang luar biasa. Di tanggal 8 Desember kita akan merayakan Natal. Yeay. 8 Desember di tempat ini kita akan merayakan Natal, tapi jamnya sedikit berbeda. Jangan lupa di pagi kita akan mulai di setengah 10 pagi dan yang siangnya kita akan di jam 1 siang. Jadi 8 Desember yang ibadah pertama dilakukan di setengah 10 pagi dan ibadah kedua di jam 1 siang. Oke, demikian pengumuman dari saya. Dan bagi Bapak Ibu yang siap untuk memberi, untuk memberkati tempat ini, untuk memberkati pelayanan dan persembahan Bapak Ibu menjadi berkat bagi banyak orang, persembahan bisa dilakukan melalui amplop diisi yang ada di depan Bapak Ibu, bisa ditaruh di kotak depan atau melalui QRIS yang ada di amplop tersebut atau di dekat kotak persembahan di depan, dan juga bisa melalui bank transfer. Demikian pengumuman dari saya, dan setelah ini kita akan memutarkan. Oke, setelah ini kita akan siapkan hati kita akan memberikan persembahan. Saya undang pemusik well singer. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. So all my life you have been faithful. So all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kita berikan kemuliaan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajar sesuatu pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Giantoro Tan, yang sudah boleh menjadi berkat bagi Jemaat NIC di tempat ini. Baik, seperti apa yang disampaikan tadi, dalam hidup kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Jadi apapun dalam keseharian kita, bahkan dalam tiap jam ada pilihan-pilihan yang benar-benar akan menentukan setiap langkah kita. Makanya kenapa kita hidup sangat bergantung sama Tuhan. Kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Bahkan kita sangat membutuhkan firman Tuhan dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Karena begitu kita salah mengambil keputusan,
mungkin hari itu kita akan mengalami sesuatu yang mungkin di luar dari rencana kita. Mungkin kita akan mengalami sesuatu yang bad mood. Mungkin kita juga akan mengalami sesuatu yang mengubahkan masa depan kita. Kalau saya boleh ingat masa-masa waktu saya juga baru mengenal Tuhan dan lahir baru. Waktu itu masih menggebu-gebu. Segala sesuatu seolah-olah tuh saya dekat banget sama Tuhan. Dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Tetapi saya mau bilang, mungkin orang berpikir kita seperti orang bodoh atau orang gila. Tapi saya mau bilang, tuntunan Tuhan gak pernah salah. Tetapi justru pada saat saya sudah mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan, saya mulai sedikit menjauh dari Tuhan karena saya merasa saya punya pengalaman. Saya gak tanya Tuhan lagi. Saya melakukan segala keputusan dengan segala kepandaian saya mungkin. Dengan segala koneksi saya, dengan segala pengalaman. Saya gak tanya Tuhan. Tapi tahu apa yang terjadi? Hari-hari saya mengalami banyak kerusakan. Bahkan bukan hanya hari-hari. Tahun saya pun sepanjang tahun itu saya mengalami sesuatu yang kayaknya kok jadi begini ya kenal Tuhan. Yang disalahkan justru Tuhannya. Akhirnya saya introspeksi diri, Tuhan gak pernah salah. Sayanya yang salah. Saya mengambil keputusan gak tanya Tuhan. Makanya hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan. Dalam mengambil keputusan kita harus libatkan Tuhan. Ya, dengan begitu kita akan selalu hidup dalam God's favor, dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita ke satu rumput yang hijau. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan membaringkan kita di rumput yang hijau, di air yang tenang. Itu janji Tuhan. Baik. Welcome home buat yang baru pertama kali hadir di NIC. Selamat datang, inilah keluarga kita NIC. Senang bisa beribadah sama-sama pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di ibadah raya umum, NIC tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat menyiapkannya di dalam amplop. Persembahan yang terletak di kursi depan Bapak Ibu semua. Dan memasukkannya ke kotak-kotak persembahan yang terletak di pintu arah keluar. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikannya secara digital dengan barcode atau mungkin secara transfer. Untuk yang baru pertama kali hadir, saya mau membacakan prinsip memberikan persembahan di NIC di tempat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak 1 rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Firman Tuhan juga mengajarkan kita, pada saat kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik di hadapannya. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini, kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Dan sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan tetapi dengan sukacita. Karena Tuhan melihat hati. Menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, boleh kita angkat amplop kita atau kita angkat tangan kita. Aminkan setiap kalimat doa yang Bapak Ibu Saudara dengar sesuai dengan iman Bapak Ibu Saudara semua. Bapak di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka
dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Sehingga kami boleh melihat mereka tidak miskin, mereka tidak gagal, mereka tidak rugi, tidak bangkrut, bahkan tidak alami resesi ekonomi. Dan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaanmu ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah umatmu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang terhormat, orang-orang yang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di surga, sebentar jemaatmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan. Yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu dicintai dan disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekadar diberkati, tetapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat. Menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.